ونعوذ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Berhubung ini pertemuan terakhir, insyaallah ya, kita sedikit evaluasi. Jadi kalau kita meyakini sebuah kebenaran menurut kita, tapi ternyata itu salah, itu namanya apa? Namanya apa? Syubhat. Dan syubhat itu lebih disukai oleh iblis daripada syahwat. Berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, korupsi, membunuh, iblis suka itu. Tapi jauh lebih suka apa? Syubhat. Gitu. Meyakini sebuah kebenaran, melakukan sebuah ibadah, melakukan ritual-ritual, tapi salah. Itu lebih disukai oleh iblis. Kenapa? Karena pelakunya tidak sadar. Kalau pelacur, penjudi, pemabuk, koruptor, pencuri, sadar nggak kalau itu dosa? Sadar, tahu, faham. Maka tinggal menunggu saatnya untuk bertaubat. Kalau nggak keburu mati. Rata-rata bertobat insya Allah. Antum kira di kiri kanan kita yang sekarang rajin berjamaah ke masjid sebelum subuh sudah sampai masjid, itu mereka seperti itu dari kecil, dari remaja? Banyak yang tidak. Ada yang mantan penjudi, mantan pemabuk, mantan preman, dan seterusnya, banyak. Karena mereka sadar tahu bahwa itu haram, dosa, ya satu saat mereka berencana, satu saat akan taubat. Adapun tahlilan, muludan, manakiban, salawat nariyah, bid'ah itu, mereka nggak ada niat mau taubat. Orang nggak merasa salah, gimana mau tobat? Bahkan antum suruh tobat, mereka marah. Pak, tobat apa Pak? Tahlilan mulu, marah. Muludan mulu Pak, tobat apa? Marah dia. Marah. Kalau pelacur itu nggak marah, malu, nyengir paling. Pelacur, penjudi, pemabuk disuruh tobat, nggak marah, emang sadar yang sedang mereka lakukan adalah salah. Ya, itulah syubhat. Kemudian cara untuk menyelamatkan diri dari syubhat, pertama apa kemarin? Jangan mendahulukan akal. Kalau sudah ada dalil, jadi akal harus kalah, dalil harus menang gitu. Walaupun nggak masuk di akal kita. Itu banyak sekali, kemarin sudah kita bahas. Kemudian cara kedua agar kita selamat dari syubhat adalah selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembali kepada si A, si B, si C gitu. Kemudian yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan pemahaman sahabat. Jadi bentar-bentar sahabat, bentar-bentar sahabat. Sahabat begitu enggak? Sahabat begitu enggak? Begitu. Apapun yang antum temui di masyarakat yang berupa ibadah-ibadah, semuanya tanyakan. Sahabat begitu apa tidak? Sahabat begitu apa tidak? Ketika ada jawaban iya, ikuti. Ketika tidak, jangan. Ya. Seperti kemarin ya, apakah para sahabat iktikaf meramaikan Masjid Nabawi hanya di malam-malam ganjil, malam genap sepi? Nggak ada riwayat seperti itu.
Maka kita ikuti sahabat, mau genap mau ganjil tetap kita iktikaf. Kemudian jangan menggunakan kias dalam akidah dan ibadah. Pokoknya dua masalah ini nggak kenal kias. Kias hanya untuk masalah jual beli misalnya, muamalah misalnya, ini boleh apa tidak misalnya. Ya. Yang terakhir apa yang terakhir? Kaidah, rumus, formula, ketentuan. Ini sangat-sangat penting. Kemarin kita sudah bahas kaidah hukum apa? Hukum asal, ya. Kita hukum asal wanita haid bagaimana, hukum asal ibadah gimana, hukum asal dunia gimana. Terakhir hukum asal daging apa? Haram, ya. Maksud saya daging kambing, daging kerbau, daging sapi. Itu hukum asalnya haram. Kecuali kita yakin bahwa daging tersebut hasil sembelihan muslim atau ahlul kitab. Maka contohnya kemarin, ya kan? Nah, kita sedikit lanjutkan tentang kaidah ini. Kaidah tentu banyak banget, ya. Kita ambilkan beberapa yang besar, ya. Imtithalul awamir akbaru min ibti'adil ma'asi. Melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah misalnya sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah. Menjauhi larangan berarti tidak berzina, tidak minum khamr, jauh dari zina, khamr, judi. Kan dua-duanya bagus nih, ya kan? Sholat, puasa, zakat, haji, bagus. Jauh dari zina, khamr, judi, korupsi, membunuh, bagus. Tapi mana yang lebih bagus? Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih disukai oleh Allah? Mana yang lebih dibenci oleh iblis tentunya? Yang pertama, imtithalul awamir. Sholat, melaksanakan perintah kan sholat, gitu. Maka kalau saya balik ya, mana lebih besar dosanya? Tidak sholat apa berzina? Tidak sholat. Tidak sholat. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, dosa besar. Iblis suka sekali. Tidak sholat lebih besar lagi, lebih disukai oleh iblis. Kenapa? Karena berzina, minum khamr, berjudi, membunuh nggak ada sifat sombong. Nggak ada sifat sombong. Umumnya orang berzina, minum khamr, berjudi itu merendah, ngumpet-ngumpet, gitu ya. Tidak merasa dirinya itu baik, gitu. Berbeda dengan orang yang tidak sholat. Itu pada intinya tidak sholat itu sudah sebuah kesombongan besar. Maka lihat aja orang-orang itu dengan tidak malu-malu, ya, atau sedikitlah malunya, ya. Tidak sholat, tidak puasa. Begitu berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, malu sekali, ya kan? Karena seolah seolah mereka beranggapan ini lebih besar dosanya, padahal tidak. Bahwa itu dosa besar, betul, tapi kalah dengan tidak sholat. Karena sholat adalah perintah. Tidak melaksanakan perintah jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Antum masih ingat Adam sama Iblis? Iblis sama Adam.
Apa dosa Adam? Melanggar larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ada larangan dari Allah, jangan engkau mendekati pohon ini. Tidak disebut pohon apa. Adam dan Hawa nekat mendekati. Dosa besar. Saking besarnya diusir dari surga. Iblis berdosa. Apa dosa iblis? Tidak mau melaksanakan perintah. Gitu ya. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Seluruh para malaikat mau sujud kecuali iblis. Iblis nggak mau. Padahal perintah. Adam melanggar larangan. Iblis ada perintah tidak mau mengamalkan. Mana lebih besar dosa? Adam apa iblis? Sepakat seluruh kaum muslimin, bahkan sepakat antara kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, bahkan mungkin seluruh manusia, dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Makanya Adam diampuni, akhirnya masuk surga lagi, iblis kekal di neraka selama-lamanya dan menjadi makhluk yang paling terkutuk di muka bumi ini, jagat raya alam semesta. Tidak ada yang lebih buruk dari iblis. Maka nama-nama lain barangkali orang masih mau pakai, ya. Nama-nama kalau kita sekarang kan banyak yang nggak tahu ya, siapa Ibnu Sina, siapa Ibnu Khaldun dipakai ya. Padahal antum tahu siapa Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina itu pernah mengatakan bahwa kenabian itu, kerasulan itu tidak putus sampai hari kiamat. Kufur kan? Kufur. Dan kenabian itu bisa diusahakan. Kufur ini. Orang banyak nggak tahu pakai nama Ibnu Sina, ya, Ibnu Khaldun, Al-Farabi. Ya. Padahal tokoh sesat, nggak tahu. Ya. Siapa lagi? Ya mungkin orang-orang kafir nggak tahu itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Utbah gitu ya. Atau bahkan mungkin orang kafir nggak tahu tuh Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Tapi kalau iblis nggak ada yang nggak tahu, ya kan? Mau kafir sekafir apapun, dipanggil iblis marah nggak? Marah insya Allah ya. Kalau dipanggil Abu Jahal ya ada Konghucu, Abu Jahal nggak marah. Apa Abu Jahal? Coba kalau iblis marah, ya. Allah tampakkan keburukan iblis itu luar biasa. Nggak ada manusia yang tidak dikenalkan oleh Allah tentang keburukan iblis. Luar biasa ini. Diawali dari menolak perintah Allah terang-terangan. Tidak ada syubhat bagi iblis, tapi dia nekat. Dan dia sadar nanti di akhir zaman akan dimasukkan ke neraka kekal selama-lamanya. Sadar, mau. Ya. Luar biasa ini bodohnya iblis ya, tertutup oleh kesombongannya. Ya. Nah, dari kisah iblis dengan Adam, fahamlah kita bahwa tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, itu jauh lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya. Ya. Adakah ulama yang berpendapat minum khamr, berzina, berjudi kafir? Nggak ada. Sampai membunuh kafir? Nggak ada. Tapi tidak sholat kafir ada nggak yang berpendapat seperti itu? Banyak. Syekh Utsaimin berpendapat seperti itu, Syekh bin Baz berpendapat seperti itu, Imam Muhammad berpendapat seperti itu, Imam Syafi'i nggak, Syekh Albani nggak. Ya, artinya masih berselisih. Minimal ada yang berpendapat tidak sholat itu kafir. Adapun berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, kafir, nggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, ini pelajaran besar bagi kita dalam kaidah ini. Ya. Kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan, hati-hati. Ya. Jangan pernah demi sesuatu
lalu meninggalkan sholat, meninggalkan saum, meninggalkan zakat, haji, ya. Adapun melakukan kemaksiatan untuk hal-hal, untuk keadaan tertentu, boleh, ya. Maksudnya darurat, ya. Itu masih ingat Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir melakukan kemaksiatan besar, ya. Tapi karena darurat. Kalau Ammar tidak mau menyebut Lata Uzza habis, mati, maka dengan terpaksa. Dan ini terulang lagi di zaman Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad nggak ikut-ikutan. Imam Ahmad dan muridnya Muhammad bin Nuh nggak ikut-ikutan. Adapun yang lain, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Yahya Al-Qattan, hampir semua ulama mengatakan dengan mulutnya, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Adapun hatinya tidak. Kenapa? Karena jasus di mana-mana, intel di mana-mana. Kalau kedapatan ada seorang ulama di majelisnya mengatakan Al-Quran bukan makhluk, langsung ditangkap, langsung dipenjara, langsung disiksa oleh Khalifah Al-Ma'mun, khalifah pertama yang keluar dari Ahlus Sunnah. Ayahnya Harun Ar-Rasyid adalah khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar, kan? Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun, semuanya Ahlus Sunnah semua, salaf semua. Nggak ada yang Mu'tazilah, nggak ada yang Jahmiyah, nggak ada yang Khawarij. Nah, ini baru pertama kali ada khalifah keluar dari Ahlus Sunnah, Khalifah Al-Ma'mun. Maka setelah wafatnya Harun Ar-Rasyid, banyak orang tahu jawabannya. Kenapa Fudail bin Iyad dan beberapa ulama sering sekali berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid, ya Allah, panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Sering sekali para ulama berdoa seperti itu. Setelah beliau wafat, diganti dengan Khalifah Al-Ma'mun, mereka baru tahu, baru sadar. Ini apa istilahnya? Firasat. Firasat seorang alim. Firasat seorang alim itu ada firasatnya. Adapun hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hatilah terhadap firasat seorang mukmin, karena firasat seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif. Tidak boleh dijadikan hujjah bahwa firasat itu ada betul. Ya, kita lanjutkan faedah berikutnya agar kita tidak terkena syubhat. Apa? Al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan itu lebih didahulukan, dimenangkan, diutamakan daripada yang meniadakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak, yang ini iya, yang menang iya, asal sama-sama sikoh, ya. Saya ambilkan contoh ucapan Fudail bin Abbas. Fudail bin Abbas mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Ini ucapan Fudail bin Abbas. Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Sementara Bilal mengatakan Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah. Kan bertolak belakang. Thariqatul jam'i tidak bisa ditempuh ini. Gimana caranya mempertemukan dua pendapat yang bersilang ini? Sulit. Maka satu-satunya jalan, yang satu dipakai, yang satu dibuang. Sementara sama-sama sahih, sama-sama siqah, sama-sama sahabat. Satunya Bilal, satunya Fudail bin Abbas. Mana yang dipakai? Para ulama memakai kaidah ini.
Al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan itu menang, yang meniadakan kalah. Dengan demikian yang dipakai ucapan siapa? Bilal. Bahwa para ulama meyakini, apakah Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah? Pernah apa tidak? Kesimpulannya, pernah. Ucapan Bilal yang dipakai. Ucapan Fudail bin Abbas tidak dipakai karena dia meniadakan. Ya, secara logika sehari-hari tentu kita juga bisa menerima, ya. Bisa saja Fudail bin Abbas memang seumur-umur belum pernah melihat Rasul sholat di dalam Ka'bah. Berarti Fudail bin Abbas memang nggak bohong, gitu ya. Rasul nggak pernah sholat di dalam Ka'bah, setahu saya, gitu. Cuman setahu sayanya kan nggak disebut, ya. Bisa saja kan. Adapun ucapan Bilal, Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah, ya nggak bisa ditolak. Kalau ditolak ya berarti Bilal bohong, gitu. Kalau ucapan Fudail bin Abbas tidak dipakai, belum tentu Fudail bohong. Karena ketidaktahuan seorang perawi, ketidaktahuan seorang ulama, ketidaktahuan seorang alim bukan apa? Bukan dalil. Gitu. Bukan dalil. Ambil contoh ucapan Anas bin Malik. Aku tidak tahu Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Aku nggak tahu. Kecuali ketika istisqa. Ini ucapan Anas bin Malik, terkenal ini. Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa, kecuali ketika sholat istisqa, sholat minta hujan. Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih. Apakah ucapan Anas bin Malik ini membatalkan hadis-hadis lain tentang mengangkat tangan hadwal mangkibain, sejajar dengan bahu ketika berdoa? Tidak. Tidak. Kenapa? Tadi ketidaktahuan seorang alim bukan dalil. Ya, Anas bin Malik gak tahu, yang lain tahu. Ibnu Umar tahu, Abu Hurairah tahu, ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam misalnya, Allah malu ketika ada seorang hamba yang apa? Yang mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah berikan aku anak, ya Allah luaskan rizki saya. Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan. Berarti ini dalil yang tegas kan? Nah, sementara Anas bin Malik mengatakan aku tidak tahu, bukan dalil. Itu sekaliber Anas bin Malik. Apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Bukhari, apalagi Syekh Albani, apalagi Syekh bin Baz. Ketika para masyayikh mengatakan aku tidak tahu ada hadis seperti itu, itu bukan dalil. Bukan berarti kemudian tidak ada. Ya, banyak dari kita yang buru-buru, beliau nggak tahu, berarti nggak ada, nggak bisa. Ya, karena ilmu ini luar biasa, jutaan, nggak mungkin seluruh ilmu diketahui semua oleh seorang Albani, oleh seorang bin Baz, oleh seorang Saimi. Nggak mungkin, tahu semua nggak mungkin, gitu ya. Dengan demikian antum bisa memilah apa yang akan antum pilih ketika ada dua riwayat, ya. Ada yang mengatakan Nabi menggerakkan jarinya ketika tasyahud, ada yang mengatakan tidak. Berarti yang dipakai yang mana? Yang menggerakkan. Al-musbit muqaddamun ala nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan, ya, menurut kaidah ini. Dan lain-lain. Ketika yang lain mengatakan tidak, yang mengatakan ya. Seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering begitu, ya. Di mana si fulan? Wah, nggak tahu saya. Di mana si fulan? Nggak tahu saya. Di mana si fulan? Nggak tahu saya. Di mana si fulan? Saya tahu. Jangan hubungan bisnis sama dia.
Saya tahu. Ini yang dipakai. Yang tidak, enggak. Ya. Saya kira kaidah itu bukan hanya kita terapkan di dalam agama, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa terapkan. Ya. Tadi ketika perintah itu jauh lebih besar daripada menjauhi larangan, maka untuk melaksanakan perintah, karena saking besarnya perintah itu, maka untuk melaksanakan perintah kita cukup semampu kita. Jangan takalluf. Jangan takalluf. Takalluf tahu ya, memaksakan diri. Sebetulnya tidak sanggup untuk kurban, nggak punya uang, memaksakan diri. Apa ngutang, apa jual ini, jual itu. Allah nggak suka. Bisa kurban, lakukan. Nggak bisa, sudah. Bisa pergi haji, ya bayar. Nggak bisa, jangan. Ya, nyicil-nyicil, akhirnya jadi buruk kan? Akhirnya jadi buruk seperti pembahasan kita kemarin. Coba kalau saudara-saudara kita itu nggak maksain, orang nggak punya uang, sudah. Pemerintah juga mestinya paham ya, yang punya nih. Sekarang ini kan kasihan yang punya duit, ya kan? Kasihan yang punya duit. Duit ada, mau berangkat masih nunggu 15 tahun, 20 tahun, gitu. Padahal duit ada. Kenapa? Karena yang nggak punya duit, maksain ikut daftar. Kan jadi nambah banyak antrian. Orang punya 5 juta langsung masuk nama, yang 20 juta ditalangin sama siapa? Abang. Numpuk-numpuk kan. 5 juta ya banyak yang punya. Maunya jangan nyicil. Berapa misalnya ONH itu 40 juta, ya udah 40 juta. Ada duit, bayar. Insya Allah berangkat. Nggak ada, ya jangan takalluf gitu. Mestinya begitu. Ya. Ini nabung dulu, ya kan? Takalluf. Gimana kita sekarang sudah seperti ini? Ya sudah. Daftarkan, tapi jangan pakai bank, artinya sudah punya 25 juta itu. Setelah itu, ya sudah, kita menunggu. Insya Allah dalam hal menunggu, ya sama dengan kita nunggu waktu sholat, ya, insya Allah dapat pahala. Ya. Berbeda ketika kita menjauhi larangan, menjauhi zina, menjauhi khamar, menjauhi judi. Nggak bisa semampu kita. Kalau sholat, iya, sholatlah semampumu. Bisa berdiri, nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa, boleh berbaring, dan seterusnya. Bisa puasa, wajib. Nggak bisa, nggak usah puasa. Dikodok di lain hari atau fidyah. Bisa zakat, bayar zakat. Enggak, ya nggak usah. Malah kadang diberi uang zakat dan seterusnya, haji tadi. Semampu kita. Adapun tidak zina, tidak minum khamar, tidak berjudi, bolehkah? Semampu. Tinggalkanlah zina semampumu. Tinggalkan khamar semampumu. Rusak ini. Pasti mampu. Untuk tidak minum khamar, tidak berzina, tidak berjudi, pasti mampu. Tapi untuk sholat, bisa mampu, bisa nggak mampu. Untuk puasa, bisa mampu, bisa nggak mampu. Dan begitu seterusnya. Adapun tidak zina, tidak minum khamar, tidak berjudi, pasti mampu. Dengan demikian, kita tahu kesalahan sebagian teori dokter, walaupun kita bukan dokter. Karena kita yakin dengan dalil, dengan kaidah, ya kan? Kalau nggak salah, mudah-mudahan ini berubah ya. Ada dokter yang berteori bahwa pecandu narkoba itu tidak bisa di stop sekaligus, gitu. Tetap dikasih tapi dikurangi dosisnya, kurang. Ini jelas salah. Mengikuti kaidah ini karena maksiat kan? Pasti dia sanggup, pasti dia mampu.
bahwa dia pusing, menggigil, demam, itu resiko. Ya, tentu tidak enak, ketagihan luar biasa, ya kan? Maka apa yang dilakukan oleh beberapa pesantren, insya Allah lebih benar. Jadi stop betul. Ada yang dimasukin ke air misalnya, biar kedinginan gitu. Artinya untuk mengalihkan perhatian ya, yang tadinya ketagihan ingin menggunakan narkoba, diganti dengan kedinginan misalnya, ya kan? Artinya stop, gitu. Nggak bisa pelan-pelan, kan banyak yang nasihati begitu ya. Ya pelan-pelan, sehari berapa bungkus? 1 bungkus. Sekarang sehari setengah bungkus. Ya. Lama-lama sehari 3 batang. Lama-lama sehari sebatang. Ya. Lama-lama 3 hari sebatang. Terus lama-lama kan habis. Ini nggak benar. Ya. Kalau mau berhenti dari rokok ya sudah. Bahwa nggak enak, asam, ketagihan, sana resiko. Ketika dulu nikmat, sekarang ketika bertaubat ya seperti itu. Ya. Ini pun bagian dari kaidah melaksanakan perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Nggak boleh semampu kita, harus mampu gitu maksudnya. Adapun melaksanakan perintah bisa mampu, bisa tidak. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari keburukan, atau dengan kata lain dosa. Menghindarkan diri dari dosa harus lebih diutamakan daripada mencari pahala, mencari kebaikan. Lebih baik tidak mendapatkan keburukan daripada mendapatkan kebaikan tetapi ada keburukan juga, ya. Jadi menghindarkan diri dari dosa harus lebih diutamakan daripada mencari pahala. Di kehidupan kita sehari-hari itu sebetulnya yang penting dapat pahala, apa yang penting nggak dosa? Yang penting nggak dosa. Yang penting nggak dosa, walaupun nggak dapat pahala. Insya Allah antum masih ingat ada orang nggak punya pahala sedikit pun, tapi dia dijamin masuk surga. Kalau nggak salah belum lama kita bahas siapa. Dia nggak punya pahala sedikit pun, ya. Tapi dia dapat dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, contohnya dulu ya, namanya siapa? Ibrahim, anaknya Maria yang dari Kipti. Maria istri Nabi, anaknya Nabi SAW, kan meninggal usia beberapa bulan, yang meninggalnya bersamaan dengan gerhana. Nabi mengatakan dia mendapatkan pengasuh di surga. Padahal belum punya pahala. Pahala dari mana? Sholat belum pernah, puasa belum pernah, zakat, haji, baca Al-Quran, syahadat aja nggak tahu. Pahala dari mana? Tapi dia masuk surga karena nggak ada dosa. Karena nggak ada dosa. Di sini jelas bahwa yang penting tidak berdosa, bukan yang penting dapat pahala. Gitu. Oleh karena itu, ketika ada perbuatan yang di situ ada pahalanya, tapi ada dosanya juga, dilakukan jangan. Walaupun pahalanya besar sekali, dakwah misalnya, pahala besar kan, jihad misalnya, pahala besar, tapi ada dosa di situ, jangan. Dakwah misalnya apa? Pakai bohong. Dakwah tujuannya baik. Dengan saya bohong misalnya, antum yang tadinya mau nyumbang pesantren 300.000, 400.000, dengan saya bohong, ngarang-ngarang cerita, antum jadi nyumbang 5 juta, 10 juta. Antum dapat pahalanya, saya dapat dosa. Ya, nggak boleh. Bohong nggak boleh. Ini Islam. Kalau Nasoro katanya boleh. Katanya ada kaidah di Nasara itu, kalau dengan bohong kerajaan Tuhan menjadi tegak di muka bumi, maka nggak apa-apa kita berbohong.
Nah, kalau kita tidak, nggak bisa. Daripada bohong, lebih baik udah nggak usah. Nah, maka Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup beliau belum pernah berbohong. Adapun manusia terbaik nomor 2 setelah beliau yaitu Nabi Ibrahim 3 kali berbohong. Itu pun beliau menyesal di akhir kehidupan beliau. Dan tiga bohongnya itu kan tauriah ya, bukan bohong secara vulgar gitu. Ya. Kita lanjutkan, masih kaidah ya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini penting nih. Keyakinan tidak boleh dibatalkan oleh keraguan. Jadi kalau kita punya keyakinan, kita juga punya keraguan. Maka keraguan harus kalah, keyakinan harus menang. Ya, yakin itu harus menang, ragu harus kalah. Maka Nabi mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan, amalkan yang tidak meragukan. Jam 9 pagi antum wudu misalnya ya. Jam 9 pagi antum wudu. Habis wudu antum salat duha. Habis salat duha antum baca Al-Qur'an. Habis baca Al-Qur'an antum telepon sana, telepon sini, buka laptop ya, dan seterusnya pekerjaan ya. Jam 12 lebih dikit azan zuhur. Ya. Nah, antum ke masjid. Antum ragu. Ya. Sudah kentut apa belum tadi saya ya? Sudah ke toilet kencing apa belum ya? Sudah wudu, sudah kentut apa belum ya? Kalau jam 9 sudah wudu, yakin, ingat dia. Habis itu saya sholat, saya baca Al-Quran, saya ini, saya kentut apa belum ya? Kentut apa belum? Wudu jangan. Wudu jangan. Jangan. Kalau wudu batal kaidah ini. Berarti keyakinan kalah oleh keraguan. Kan ragu. Sudah kentut apa belum? Sudah kentut apa belum? Ragu kan? Sedangkan jam 9 sudah wudu, yakin apa ragu? Yakin. Yakin nggak boleh kalah oleh ragu. Yakin nggak boleh kalah oleh ragu. Maka ini merupakan kaidah yang menyenangkan gitu. Walaupun ternyata sudah kentut nggak masalah, kita ngikutin kaidah. Kita ngikutin kaidah nggak masalah. Kita ngikutin kaidah. Pokoknya keraguan itu jangan dianggap. Gitu. Beda kalau antum jam 9 kencing. Ya. Antum jam 9 kencing. Setelah itu antum telepon sana, telepon sini, kerja lah. Pas duhur antum, pas adzan duhur ya, antum tadi saya habis kencing wudu apa enggak ya? Saya tadi habis kencing wudu apa enggak ya? Ya? Wudu jangan, mau salat duhur. Wudu, karena wudunya kan ragu, kencingnya enggak ragu. Ingat bener, sampai bau-baunya ingat gitu ya. Makan jengkol misalnya ya kan. Ingat betul dia kencingnya. Ya, habis kencing dia wudu, dia ragu. Kencingnya yakin, maka yakin menang, ragu kalah. Ya. Ini merupakan kaidah yang menyenangkan kaum muslimin, meringankan kaum muslimin. Ya. Bahkan para ulama itu keyakinannya tuh sampai berani sumpah. Berani sumpah saya sudah kentut, wudu. Ya, wudu. Kalau sepertinya sudah kentut, sepertinya kehati-hatian enggak. Ya, ini kaidah ya. Tentu Rasul dan para sahabat lebih hati-hati dari kita semua. Ya. Kan ini berangkat dari sabda Nabi, berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Kan para ulama membuat kaidah ini kan enggak ngarang sendiri, enggak asal-asalan, betul-betul berdasarkan
Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya sabda Nabi tadi, tinggalkan apa yang meragukan. Maksudnya jangan dianggap, pegangi yang tidak meragukan, gitu ya. Kita lanjutkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal yang darurat itu bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Tadinya antum tidak, ya seperti Ammar bin Yasir tadi, ya kan tidak boleh mengucapkan lata uzza, tapi ini darurat. Seperti di zaman Imam Ahmad tadi, kan nggak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi ini darurat. Dan darurat ini berhubungan dengan nyawa, jiwa. Darurat tidak berhubungan dengan karir, dagangan, apalagi pangkat, jabatan, enggak. Saya terpaksa potong jenggot saya, darurat. Emang kenapa? Ya karir saya nggak naik-naik kalau saya nggak potong jenggot misalnya. Darurat, nggak bisa. Darurat nyawa. Kalau pistol sudah di kepala misalnya, dia maksa kita motong jenggot, baru boleh. Boleh ya, tidak harus, tidak wajib, boleh aja. Boleh. Seperti Ammar bin Yasir itu boleh, bukan wajib. Buktinya apa? Bilal tidak mengikuti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pakai rusuk, pura-pura mengucapkan lata uzza. Bilal tidak. Bilal siap mati. Dan menarik, Bilal tidak mengucapkan Allah, enggak. Tapi ahad satu gitu. Ini luar biasa ya, pemahaman Bilal. Sebab kalau Bilal mengucapkan Allah, itu Abu Jahal Abu Lahab marah apa tidak? Tidak. Memang Allah itu Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab, bukan satu. Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab selain Allah ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, namanya juga syirik, menyekutukan kan. Abu Jahal Abu Lahab bukan anti Allah, nggak kenal Allah, nggak mencintai Allah. Al-Quran jadi saksi, Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah. Mana yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Jadi Abu Jahal Abu Lahab cinta kepada Allah, tapi cinta juga kepada berhala-berhala itu. Ya mirip saudara-saudara kita, cinta kepada Allah, cinta kepada masjid, cinta kepada Masjidil Haram, cinta kepada kuburan keramat, ya, kuburan wali-wali. Ya itu disamakan. Letak syirik itu di situ. Abu Jahal Abu Lahab cinta kepada Allah. Bilal faham. Maka kalau Bilal mengucapkan Allah, ya mereka nggak marah. Memang Abu Jahal Abu Lahab cinta kepada Allah, bertuhankan Allah, tapi caranya salah, cara menyembahnya salah. Oleh karena itu sekalian Bilal ahad. Artinya Tuhan itu cuma satu, Allah. Tuhan itu cuma satu, Allah. Lata Uzza Hubal Manat bukan Tuhan. Itu yang bikin mereka marah. Gitu ya. Dan Bilal siap mati. Bilal tidak mengambil rukhsah. Kan tidak disalahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ammar bin Yasir juga tidak disalahkan. Alhamdulillah datang siapa? Abu Bakar membeli Bilal itu, kan budak. Ya. Kemudian al-hukmu yaduru bil illah, ada man kana au wujudan. Ada hukum-hukum yang mengandung ilat. Ada hukum-hukum yang ada alasannya. Ketika alasan itu hilang, maka hukum itu ikut hilang. Tapi ini tidak semuanya ya. Ada beberapa hukum yang hukum itu mengandung ilat alasan. Ambil contoh, kenapa Rasulullah tidak sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Ada ilatnya apa tidak? Ada alasannya apa tidak? Ada. Apa? Iya, khawatir nanti Allah mewajibkan diri. Tentu beliau sadar betul kalau sampai wajib, bertambah umat beliau yang berdosa. Ya kan? Banyak sekali yang berdosa.
yang tidak berjamaah tarawih. Maka beliau tidak setiap malam, khawatir nanti diwajibkan oleh Allah. Nah, berarti ini ilatnya, ini alasannya kenapa beliau tidak sholat berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Padahal beliau sendiri yang mengatakan sholat berjamaah tarawih bersama imam di masjid sampai selesai 11 rakaat, pahalanya seperti sholat sepanjang malam, bahwa qiyamul lailatin. Kenapa pahala seperti sholat sepanjang malam kok beliau cuma lakukan 2 kali, 3 kali dalam sekali Ramadan? Jawabannya tadi, karena ada ilatnya, ada alasannya, khawatir diwajibkan. Nah, ketika kekhawatiran itu hilang, ketika ilat itu sudah tidak ada lagi, maka hukum itu juga nggak ada lagi. Artinya boleh tiap malam. Ini yang difahami oleh Umar. Maka ketika waktu itu di awal-awal kekhalifahan Umar, masih seperti zaman Abu Bakar, masih seperti zaman Rasulullah, ada yang sholat sendiri, ada yang berjamaah sebelah situ. Artinya tidak satu imam. Setelah melihat itu, maka Umar mengumumkan dengan istihadnya, mulai besok kalian jangan sholat sebelum datang Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab, ditunjuk sebagai imam. Semenjak saat itu setiap malam di bulan Ramadan berjamaah salat tarawih. Kenapa Umar berani menyelisihi Nabi, menyelisihi Abu Bakar juga kan? Abu Bakar sama dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Berani-beraninya Umar, jawabannya tadi, karena ini ada ilatnya. Nabi tidak tiap malam itu ada ilatnya, ada alasannya. Nah, alasan itu hilang. Kan nggak mungkin di zaman Umar tiba-tiba sholat tarawih wajib, nggak mungkin, nggak mungkin. Perubahan hukum dari sunat menjadi wajib, dari wajib menjadi tidak wajib, dari haram menjadi halal. Perubahan hukum tersebut hanya mungkin ketika Rasulullah masih hidup, atau dengan istilah lain masih zaman wahyu. Ketika wahyu putus, ketika Nabi wafat, nggak mungkin berubah. Yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Maka tidak mungkin salat tarawih ini menjadi wajib sampai hari kiamat. Umar paham. Maka semenjak itu kaum muslimin berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Dan satu lagi, tidak ada satupun sahabat yang protes. Seluruh sahabat setuju. Ya. Dan ada beberapa ya, tapi tidak semuanya. Ya tentu antum tahulah, subuh 2 rakaat ilatnya apa? Tentu nggak ada. Melempar jumroh ilatnya apa? Nggak ada. Ada yang bilang itu melempar setan. Ya. Kata siapa? Kata siapa? Ada itu dari Afgan apa dari India tuh sambil emosi, seolah-olah sedang lemparin setan. Ya. Mana dalil? Mana? Nggak ada. Yang lempar cuma nggak ada yang tahu. Ini karena taat kepada Allah lewat Nabi SAW, bahwa jumroh harus dilempar, Hajar Aswad harus dicium, dan begitu seterusnya. Nggak ada ilat, nggak ada ilat. Yang ada ilat tadi ya. Termasuk Nabi menyuruh Bilal ketika azan itu keluar dari masjid, naik ke tempat ketinggian. Ilatkah ini? Ilat, agar suaranya itu sampai jauh. Maka yang dipilih Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah, sahabat-sahabat yang suaranya lantang. Kenapa? Karena agar suara azan itu sampai kemana-mana. Ini ilat. Apakah hari ini masih disunahkan muadzin itu keluar jatuh di tempat tinggi? Enggak, karena ilatnya itu sudah hilang, sudah digantikan oleh pengeras suara. Gitu ya. Satu lagi, man ista'jala bi syai'in qabla awanihi 'uqiba bi hurmanihi.
Barang siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, barang siapa yang tergesa-gesa buru-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum. Apa hukumannya? Tidak mendapatkan sesuatu itu. Ya, ini ada contoh fikihnya. Misalnya saya berwasiat ya. Misalnya saya berwasiat, kalau saya meninggal berikan 100 juta kepada si fulan. Ya, misalnya saya orang kaya misalnya. Harta saya harus di atas 300. Karena nggak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Ya. Kalau saya meninggal berikan kepada si fulan 100 juta. Mungkin karena saya banyak utang budi sama dia misalnya atau apa. Nah, si fulan ini senang tentunya kan? Nunggu-nunggu saya mati. Gitu. Ya kan? Ya kan wasiat kan mati dulu. Gitu kan? Wasiat kan mati dulu. Kalau nggak mati dulu ya bukan wasiat, namanya hibah atau hadiah. Wasiat itu nunggu mati. Isinya kan begitu. Kalau saya mati, berikan 100 juta kepada si fulan. Nah, dia nunggu-nunggu saya mati. Saya nggak mati-mati. Ya. Saya nggak mati-mati. Dia nggak sabar. Ya, dia bunuh saya. Nggak sabar. Maka batal. Karena dia buru-buru, batal, nggak boleh. Itu contohnya. Maka dijadikan kaidah oleh para ulama, man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum apa? Tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Ya. Termasuk budak mudabbar. Antum tahu budak mudabbar ya? Budak mudabbar itu budak yang dijanjikan pasti akan merdeka kalau tuannya meninggal. Kalau tuannya meninggal, dia otomatis merdeka. Ya sama seperti tadi, dia nunggu tuannya mati, nggak mati-mati, dibunuh sama dia, ya batal. Termasuk ummul walad. Ummul walad sama dengan itu ya. Ummul walad adalah seorang wanita yang melahirkan anak hasil seorang budak wanita melahirkan anak hasil jima dengan tuannya. Itu namanya ummul walad. Kemarin kan kita bahas ya, budak dan sekali lagi sekarang ini nggak ada budak ya, sedang nggak ada budak ya. Jangan salah paham. Kemarin ya nyari-nyari budak ya, nggak bisa. Sekarang ini sedang tidak ada. Zaman Syekhul Islam, zaman Imam Nawawi masih ada. Walaupun Khatib Al-Baghdadi, Imam Nawawi, Syekhul Islam nggak pada nikah kan, tapi mereka punya budak perempuan. Nah, ummul walad adalah budak perempuan yang melahirkan anak hasil jima dengan tuannya. Ummul walad ya. Ummul walad ini otomatis akan merdeka kalau tuannya meninggal. Sama dengan tadi. Dia nunggu-nunggu tuannya meninggal nggak mati-mati, maka dibunuh, maka batal. Ya. Saya kira ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Antum bisnis misalnya, ya kan? Antum jangan buru-buru, ya. Mentang-mentang buka bisnis laris, langsung buka cabang di Bekasi, di Kebayoran, di Condet, mentang-mentang ada dana, ya kan? Buru-buru, akhirnya terbengkelai semua. Tentu nggak boleh buru-buru, ya. Pelajari dulu, ya kan? Ini gimana, prospek apa tidak? Jangan buru-buru. Dengan ilmu, harus dengan ilmu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.